Halo Pioners, baik, balik lagi di channel Mang Adun ya. Kita lanjutkan banjir informasinya. Dan di video kali ini kaget, asli kaget ya. Tapi mau bagaimana lagi ya, ini sudah dikonfirmasi beritanya sama salah seorang Pioners juga gitu. Kebenarannya yang gak logis banget, dan ini Mang Adun katakan salah satu ya. Mungkin mungkin banyak, maksudnya banyak dari selain masalah ini, tapi bisa dikatakan Dung Pika di sini sampai menyebutkan lubang besar. Aduh, parah banget ini. Parah. Oke. Jadi apa itu? Kita baca sama-sama ya, langsung OTW saja ke informasinya. SOS jaringan Pi, lubang yang sangat besar bocor. Saat ini mereka masih menjalankan bisnis menjalankan akun Pi yang cloning. Saat ini loh, masih jumlah Pi telah berhasil KYC. Banyak Pi telah diselundupkan ke pasar gelap. Jumlah Pi di pasar gelap sebagian besar berasal dari sumber Pi yang tidak bersalah ini. Oke, di sini Mang Adun hanya membaca, ada beberapa istilah yang Mang Adun juga sama tidak mengerti, tapi ya, coba kita lanjutkan saja ya membacanya, anggap saja itu untuk pengetahuan kita ya. Itu karena banyak bisa dikatakan ini bahasa programnya juga ada di sini ya. Oke. Picor Team perlu segera memperbaiki kesalahan ini untuk memastikan bahwa proyek Pi adil, transparan dan aman bagi proyek baru untuk memasuki mainnet. Jadi kekacauan Pioners beberapa hari ini salah satu masalah yang paling besarnya, itu bisa dikatakan seperti itu. Sekarang saya dapat memperbarui sumber berita yang mereka buat. Akun simulasi yang sangat sederhana. Nomor Pi akan ditransfer ke dompet dengan sangat cepat. Oke, di mana Anda mendapatkan begitu banyak dokumen CD palsu, ya pokoknya seperti itulah ya. Orang tidak mendapatkan begitu banyak untuk memfilmkan begitu banyak makhluk hidup. Artikel ini akan menjelaskan kepada saudara-saudara Pi di seluruh dunia dengan lebih baik. Oke, jumlah Pi yang mereka peroleh dari akun simulasi ini sangat besar dan mereka menjualnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi diri mereka sendiri. Jika Picor Team tidak dapat memperbaiki kelemahan besar ini, proyek Pi akan sangat terancam. Pokoknya parah ini ya. Jadi banyak orang, intinya seperti itu, banyak orang atau oknum lah ya, katakan seperti itu, yang nambang Pi itu nggak kira-kira, bahkan menggunakan node ya. Itu jumlahnya besar sekali, dan dengan hasil mereka nambang dan dengan manipulasi atau simulasi KYC itu kan, dengan segala macam cara mereka untuk mendapatkan Pi terus menjualnya, itu parah banget gitu. Di mana Anda mendapatkan begitu banyak surat CD sehingga Anda bisa memalsukan banyak akun sekaligus. Mereka menyewa seseorang untuk melakukan KYC, untuk mengambil foto dokumen mereka, mengganti nomor CD, pokoknya seperti itulah ya, dengan nomor telepon, nama pengguna dengan 4 nomor telepon. Makhluk hidup manusia sewaan itu sedang syuting. Jelas ya di sini ya bahasanya. Jadi oknum ini itu mereka nyewa orang gitu. Misalkan contoh lah ya, ini buat simpelnya Pioners juga pasti paham. Misalkan Mang Adun, gue ada nih, tolong gue bayar kan. Misalkan taruhlah 1 juta, mau lah pasti. Buat apa? Sini identitas lu gitu kan. Terus lakukan verifikasi wajah dan sebagainya gitu kan. Nah, di sini dianggapnya lagi syuting lah ya gitu. Begitu saja mereka membuat banyak akun lain, nama lengkap, tanggal lahir, informasi tetap sama, hanya mengganti nomor telepon. Nah, di sini ya, nomor CD dan nama surat kabar masih mempekerjakan orang itu, wajahnya, dan mereka memfilmkan yang hidup entitas untuk mereka juga. Paham ya? Jadi
semua orang yang disewa itu ya bekerja untuk kita gitu, untuk mengadu misalkan kayak lain, karena kan udah disewa, udah dibayar ya, itu untuk melakukan KYC. Tuh, oke, lubangnya terlalu besar. KYC berhasil, Pi maksudnya KYC berhasil. Oke, jadi dengan mereka melakukan KYC itu berhasil gitu kan, dan Pi sering kembali ke dompet. Oke. Orang yang dipekerjakan adalah orang yang dikenal. Setelah konfirmasi lagi, orang yang dikenal itulah yang menyulam dan melakukannya lagi. Gila, Pi akan tetap aman di dompet TK hasil cloning itu. Diketahui keuntungan mereka dari transaksi cloning akun yang berhasil ini berjumlah 30 miliar Pi. Ya, udah Madun asli gila ini, benar sangat terancam Pi kalau misalkan sampai tidak dilakukan updatean yang seperti saat ini banyak dialami sama Pioneers. Kendala kenapa seperti itu gitu ya, karena bayangkan saja, wah ini 30 miliar dari pasokan Pi 100 miliar ya, 30 miliarnya itu gitu. Oke, ada di oknum yang dijual di pasar gelap, itu seorang individu bahkan ya. Jadi berapa banyak orang yang masih melakukannya, jumlah Pi yang mereka peroleh dan berikan ke pasar besar masih sangat banyak, sehingga pasar gelap tetap ada. Jadi perputaran sepertinya seperti itu ya, gitu. Banyak kan kita tahu ya, banyak yang menjual beli Pi. Oke, nah disitulah cari keuntungannya. Mungkin mereka misalkan membeli dengan harga murah, menjualnya kembali dengan harga yang walaupun gitu keuntungannya nggak banyak-banyak banget, tapi kan bayangkan saja 30 miliar Pi. Gila, Pioneer mau dapat 100-200 aja malam-malam bangun ya, ngantuk-ngantuk klik petir gitu. Ini dengan node loh. Gila benar. Terus jumlah Pi yang mereka peroleh dan berikan ke pasar besar masih sangat banyak ya yang tadi itu, sehingga pasar gelap tetap ada kemakmuran. Harga Pi tidak naik sama sekali. Oke, kita tahu ya di sana ya, mau bagaimana lagi ya, kita makanya kuat banget GCP itu untuk melawan mereka tuh ya, uyuhan lah kalau bahasa Jermannya ya, bisa bertahan GCP ya, komunitas GCP. Kenapa sampai susah banget? Ya bayangkan saja loh, 30 miliar. Nah nanti di bawahnya bakal ada lagi ya kelanjutannya. Pembicaraan belum mendetail, jadi saya akan meminta pembaruan lebih lanjut untuk semuanya. Saya harap Picor Team dapat memperbaiki kesalahan ini, akun cloning ini, untuk memastikan keamanan proyek hanya dapat dipindahkan ke mainnet. Jadi tidak ada yang mengharapkan hari mainnet segera. Wah, ini makanya kenapa gitu loh, mainnet tuh, hari mainnet tuh bener-bener krusial sekali ternyata ya permasalahannya. Dan di sini ada 3 detik video ya. Tuh. Gila, node sebanyak dikelola ya. Oke. Ini lihat itu, wow, sampai lol katanya ya, parah. Dan ini lihat ada gambar salaman, dengan bangganya gitu loh mungkin mereka ya. Oke, gila. Nah di sini ya ada apa, obrolan mungkin ya gitu. Ini nggak tahu siapa yang mancing gitu. Ini jebakan Batman mungkin ya, atau mungkin dari intelnya Pioneers ya, kita mendapatkan informasi ini gitu, bisa kita kan seperti itu. Kita bisa lihat, nah, mungkin itu nama UKM ya. Mari kita bicara sebentar, saya mengerti gitu. Ambil foto sisi CD gitu kan, kemudian masukkan potret Anda ya, ganti nomor CCC dengan nomor telepon. Nama akan diakhiri dengan 4 nomor telepon. Di sini kalau soal pembahasannya mungkin agak bingung gitu ya, karena itu bukan bagian kita gitu. Tapi dengan adanya obrolan semacam ini jelas oknum tuh sedang melakukan obrolan gelap lah, bisa dikatakan gitu ya, yang
ujung-ujungnya yaitu untuk nyewa orang gitu kan. Ini lagi prosesnya seperti ini gitu. Cara-caranya kejahatan digital bener-bener gila ya. Wah. Terus kita akan lanjut ke obrolan. Ada obrolan yang juga ya bisa dikatakan mengklarifikasi informasi ini ya. Ini udah lama juga mengikuti beliau ya, Leci nih, Home Beach itu. Jadi itu benar katanya. Berita yang saya berikan ini 100% akurat dan nyata. Ya, kata dia nih ya, gitu. Terus terjadi 100%. Picor Team perlu memperbaiki node ini dan kelemahan QAC. Lalu proyek baru mainnet dapat dibuka. Para moderator juga berbicara banyak, tetapi kemudian mereka langsung melakukan ini untuk mendapatkan pay segera. Ada sangat sedikit moderator yang belum melakukan hal ini karena menambang pay hanya untuk menghasilkan uang. Tidak peduli bagaimana cara menghasilkan uang, orang Vietnam akan tetap melakukannya. Ternyata di Vietnam ya. Dan ini katanya moderator juga ada yang melakukan ini. Ada sedikit moderator yang belum melakukan hal ini. Berarti sedikit moderator yang nggak ikut-ikutan lah gitu. Tapi ternyata ya moderatornya sendiri. Gila, sudah dipercaya ya, tapi malah makan. Sial nggak? Ya, terima kasih telah angkat bicara untuk mengonfirmasi ya, maksudnya berita saya. Mereka perlu melihat bahwa proyek tersebut menghadapi masalah dan Picor Team secara aktif memperbaiki kesalahan ini. Proyek akan berlanjut dengan aman ke mainnet sesuai jadwal sesuai Picor Team. Oke. Terus di sini masih berlanjut obrolannya. Mereka mengumpulkan 30 miliar dan hanya itu. Tapi mereka adalah tim yang terdiri dari sekitar 10 sampai 20 orang. Nah, ini oknumnya ya gitu. Dan harus membagi uang ini. Saya tahu ada banyak orang yang memenangkan pay dengan cara ini. Banyak tuh ya, banyak orang yang memenangkan pay dengan cara ini. Mereka mendapatkan banyak uang pay dan membeli rumah, tanah, Bitcoin untuk menginvestasikan banyak uang menganggur mereka. Gila, moderator di pay masih menghasilkan uang dengan cara ini tuh. Bukan hanya pay. Pada awalnya para moderator pay angkat bicara, tapi kemudian mereka melihat berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan dengan metode ini, jadi mereka ikut serta dan mengikutinya. Jadi di ruang obrolan yang sesuai, para moderator jarang membicarakan hal ini. Anjir. Tadi waktu mengadun tahu masalah ini, sumpah. Mungkin ya mohon maaf ya, kenapa selama ini moderator itu anti GCP? Yaitu mungkin karena dari 3 miliar banyak moderator, mengadun nggak tahu moderator yang mana, tidak menyebutkan baik yang siapa-siapanya karena kan di sini juga tidak tertulis ya. Mereka ingin pay itu tidak sampai di harga GCP karena supaya mereka bisa menjualnya dengan harga murah. Sehingga kan terjangkau. Itu loh, ini kasus yang luar biasa ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk saat ini saya sangat senang Picor Team sedang meninjau dan menangani fase mainnet tertutup. Nah, jadi ditinjau ya gitu. Karena gimana ya? Ya ini di sini dijelaskan ya nih. Ada cara berpikir lain karena Picor Team memiliki 100 miliar pay, tetapi saat ini hanya 3 miliar pay yang masuk ke dompet pay, yang mana 2 miliar dan 1 miliar pay terkunci dalam sirkulasi. Kecepatan likuiditas pay hanya 3% dalam 5 tahun juga sangat lambat. Jadi Picor Team menutup mata terhadap layanan penambangan pay tersebut untuk didistribusikan ke pasar. Tetapi orang-orang nyata menggali KYC. Mereka menolak untuk melakukan KYC. Picor Team membutuhkan kuantitas yang cukup untuk memenuhi 3 tujuan mainnet terbuka. Nah,
Ini sudah lama banget rumor ya. Mohon maaf nih, Mang Adun jadi inget ya setelah membaca ini. Kisaran mungkin nggak belum 1 tahun lah ya, kisaran mungkin 8 bulanan. Mang Adun sempat membaca informasi itu dari seorang ketua tim referral. Katanya banyak orang yang tidak mau melakukan KYC karena khawatir ya katanya rumornya itu Kortim akan menyabotase atau mengambil data pribadi pioner. Itu sempat ada rumor seperti itu. Nah, nanti bakal kita bahas juga ya salah satu postingan kalau tidak salah dari Pihot News gitu, yaitu untuk membantah masalah ini. Oke, kita lanjutkan di sini dulu aja. Itu mana tadi? Karena itulah Pikortim mengabaikan selama ini. Saya kira demikian, karena Pikortim adalah orang yang sangat baik. Tidak mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang dibutuhkan Pikortim adalah kuantitas agar mainnet tetap terbuka. Hanya perlu tim Pikort yang cukup untuk memperbaikinya. Jadi Kortim tuh bisa dikatakan, ya maaf ya, ini menurut tafsir Mang Adun. Silahkan kalau misalkan pioners ada yang ingin juga menafsirkan atau membahas soal ini, ngobrol bareng ya di komentar. Jadi gini, kenapa Kortim itu membiarkan mereka? Ini pernah kita bahas juga di video yang sudah lama, karena ini semacam perangkap gitu, sehingga ini walaupun istilah kata hanya asumsi pribadi tapi bisa logis. Karena apa? Ketika Kortim sudah mendapatkan identitas mereka dipegang sama Kortim, lalu di blacklist, akhirnya mereka tidak akan pernah bisa lagi melakukan KYC. Oke, dibiarkan seberapa banyak orang, sampai 30 miliar pi di dalam pasar gelap. Oke, itu kan ya tadi itu perputarannya seperti itu, kemana aja gitu kan. Nah, oknumnya memang 10-20, tapi kan menyebarnya kemana-mana. Nah, sehingga ya Kortim setelah memegang identitas orang-orang tersebut, ya contoh lah ya, bus dimasukin kemana atau di sebuah buku hitam lah anggap gitu kan. Oke, akhirnya setelah betul-betul pure ya mereka semua dalam perangkap, langsung dilakukanlah proses yang sekarang ini gitu kan ya, sehingga mereka tidak dapat tuh untuk bisa memproses KYC. Karena apa? Karena mereka semua palsu. Terus ketika identitas mereka sudah di tangan Kortim dan akun mereka diambil alih lagi sama Kortim atau di-banned atau dibekukan, ya akhirnya setelah itu mereka tidak akan pernah lagi bisa ya gitu, setelah di-banned nih tidak akan pernah lagi bisa untuk meraih kesuksesan melalui Pi. Oke ya, bisa dipahami sampai di situ ya. Kiranya ini Mang Adun nggak nyangkain juga nih videonya sampai panjang. Karena apa? Ini gila sih kalau kata Mang Adun. Parah banget ya, membuat apa disebutnya ya, cemas langsung satu komunitas. Dan dikatakan di sini sama Dung Pika pun sampai aduh parah sampai satu dunia loh komunitas pioner di sini. Parah ya. Ini karena apa? Karena kalau tidak bocor ya kan, di sini kan lubang yang sangat besar bocor. Intinya udah ketahuan lah ya. Itu udah ketahuan, dan ini membuat semua pioner di seluruh negara dunia di mana-mana kacau. Ya ini, jadi kita sebagai pioner sejati harap bersabar. Intinya seperti itu. Kortim lagi menyelesaikan tugasnya yang mulia ya. Jadi Kortim membiarkan ini tuh bukan tanpa maksud gitu loh. Ini semacam sebuah perangkap seberapa banyak orang di dunia ini yang melakukan kecurangan di dalam Web3, sehingga akhirnya ketika nanti mainnet terbuka berjalan, mereka sudah tidak bisa masuk karena identitas mereka sudah ada di tangan Kortim. Bisa dipahami ya sampai di situ? Oke, thank you buat semuanya. Nanti kita lanjutkan lagi di informasi Pi Network yang berikutnya. Mang Adun gak nyangkain ya 1 minggu ini bakal full panas tuh, asli gila. Kalau Mang Adun katakan gak nyangkain tuh bener-bener kebuka
gitu loh, sedikit satu persatu tuh kebuka setiap permasalahan. Oke ya, Pioners, pokoknya tetap semangat ya. Yang belum lulus QC semoga lulus QC. Yang mau melakukan proses deteksi wajah, verifikasi wajah, perlu diingat ya. Pokoknya itu sering klik petir ya, gitu. Atau melihat ke dokumen QC yang ada di browser ya. Oke, segitu aja dulu ya. Ini kacau sih kalau menurut Bang Adun. Menurut Pioner pasti kaget juga ngedengar informasi yang dan kita harap sabar ya, gitu. Kortim memang sedang bertugas, dan tugas Kortim yaitu setelah menjebak mereka semua ya akhirnya diamankan lah. Oke ya, mau pamit undur diri dulu. Pioners, I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.